Hari ini khusus di Indonesia, Sapa Indonesia, saya akan memperlihatkan sesuatu yang spesial. Hari ini saya akan menggunakan 4 buah koin dan 4 buah kartu. Efeknya adalah teleportasi. Saya akan menjelaskan sekali menggunakan 4 buah koin dan 4 buah kartu. Perhatikan baik-baik. Bila Anda harus berkedip, lakukan sekarang. Setiap koin akan ditutupi oleh 1 buah kartu. Setiap koin akan ditutupi oleh 1 buah kartu. Seperti ini. Lalu, dari 1 titik, dia akan pindah ke posisi yang berbeda. Begini caranya. Jentikan jari, lalu dia berjalan. Pindah dia ke sini. Lalu kalau saya jentikin lagi, dia balik lagi ke sini. Tuh, balik lagi dia. Belum ya, sekali. Perhatikan baik-baik. Dari sini, dia akan pindah ke sini. 1, 2, 3. Lalu, yang kedua, dari sebelah sini, dia akan pindah ke sebelah sini. Perhatikan baik-baik. Dari sini, 1, 2, 3. Dan yang terakhir, dari sini, pindah ke sebelah sini. Hanya dengan 1 jentikan jari, dia akan pindah tempat. Caranya bagaimana sih? Nah, khusus di Sapa Indonesia, saya akan menjelaskan bagaimana caranya koin ini bisa pindah. Perhatikan baik-baik ya. Setiap koin akan ditutupi oleh 1 buah kartu seperti ini. Setiap koin akan ditutupi oleh 1 buah kartu. Oke? Setiap koin ditutupi oleh 1 buah kartu. Gimana cara pindahnya? Begini. Dari 1 titik, dia pindah ke titik yang lain. Kelihatan ya? Pindah ya. Sekarang yang kedua, dia akan pindah ke titik yang satu lagi. Seperti ini. Jadi di sini ada 3. Yang terakhir, dia akan pindah ke titik di sini. Jadi semua udah ngumpul di sini 4. Oke? Yang susah itu adalah bagaimana cara dia kembali ke posisi semula. Seperti ini. Kecepatan nih, kecepatan. Oke, kan tadi nggak kelihatan ya, pertanyaannya seperti itu. Oke, tadi kelihatan nih pindahnya. Sekarang, gimana sih kalau pindahnya nggak kelihatan? Setiap koin ditutupi oleh 1 buah kartu. Setiap koin ditutupi oleh 1 buah kartu. Setiap koin ditutupi oleh 1 buah kartu seperti ini. Nah, sekarang pindahnya nggak kelihatan. Dari 1 titik, diambil koinnya, pindah ke sini. Jadi di sini ada 2. Diambil lagi, pindah lagi ke sini. Jadi di sini ada 3. Diambil lagi, pindah lagi ke sini. Jadi semua sudah ngumpul di sini. Jadi semua di situ udah ada 4. Oke? Buktinya. Perhatikan baik-baik. Sekarang semuanya sudah hilang. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau kecepatan, yang susah itu adalah bagaimana caranya dia kembali ke posisi semula. Oke? Nah, sekarang rahasianya. Yang paling seru itu adalah gimana sih rahasianya? Rahasianya sebenarnya saya menggunakan koin kelima. Nggak kelihatan kan? Nih, saya sekarang bikin kasih kelihatan di sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Terima kasih. Apa itu? Magic sekali. Keren. Halo, selamat pagi. Mas Andi Alan. Keren. Jadi koin gede banget nih. Koin ya? Ini koin. Bukan koin ya? Bukan koin. Koin. Gede banget. Gimana ini triknya? Ini tadi namanya trik sulap apa? Trik sulap apa sih? Ini koin, tapi kalau disulap kita sebutnya koin matrix. Koin matrix. Ya, jadi dia bisa pindah ke 1 titik lain. Efeknya adalah teleportasi. Efek teleportasi. Ya. Oke, tadi kayak kita nggak lihat nih celahnya di mana dia mindahin 1 koin dari titik yang satu ke titik yang lain. Tuh. Gimana itu caranya? Boleh nggak sih dibongkar khusus untuk di Sapa Indonesia akhir pekan nih? Jadi kalau teleportasi itu kan sebenarnya efek perpindahan benda dari 1 titik ke titik lain tanpa memperhitungkan atau memasukkan variabel waktu dan ruang. Ceritanya seperti itu. Kalau di Magic itu kan kadang-kadang Oh, tak mikirnya kayak gimana ya? Masih nggak nyangka masalahnya. Namanya juga Magic ya, kita enjoy aja. Nah, itu tadi
salah satu jenis sulap. Ya. Tapi kan di dalam sulap ada banyak. Itu bedanya apa sih, Mas Hendy? Di sulap itu sebenarnya yang banyak itu efeknya. Yang banyak itu efeknya. Yang kalau di Indonesia itu mungkin agak sedikit salah kaprah. Banyak yang bilang saya mentalis, saya escapologist atau saya apalah. Ilusionis. Nah, ya, sebenarnya mentalis itu mental effect dia. Lalu karena magiciannya lebih memfokus di efek itu, maka dia branding dirinya adalah mentalis. Ya, tapi sebenarnya itu adalah efek-efek. Kalau dilihat dari jenis mungkin magician itu dipecah tergantung panggungnya jadinya. Kalau dia di teater atau di panggung besar, dia bisa main apa aja. Contoh David Copperfield baca pikiran juga kok. Dia main kartu juga kok. Dia main ilusi juga kok, kayak gitu. Oke. Masih bingung sih tuh. Kok bisa ya dia pindah-pindah. Tapi kalau yang ini, tapi sebetulnya memang ada, misalnya kalau magician itu yang mentalis tadi yang memainkan pikiran. Kalau ilusionis artinya dia yang punya trik untuk menjadi ilusi gitu. Kayak misal di dalam kotak ada piranha yang kayak gitu, dia gimana bisa escape itu gitu, atau bisa nyoba ada atau bisa gitu bisa gitu. Itu tuh apa tuh? Itu apa? Itu big illusion sebenarnya kan. Jadi entah dia masuk ke dalam kotak lalu dia menghilang atau dia itu ilusi ya, itu ilusi ya. Kita sebutnya ilusi, tapi sebenarnya semua sulap adalah ilusi kan, sebenarnya kayak pindah-pindah itu ya ilusi aja. Berarti apakah tiap pesulap itu punya stylenya sendiri kan, Mas Andi? Ya, dia akan lebih fokus ke satu efek atau satu benda atau itu yang dia suka. Kalau di Indonesia sendiri yang paling diminati, digandrungi dan mungkin jadi favorit juga ya untuk diperhatikan, kita saksikan gitu, itu sulap apa sih? Kalau di Indonesia mungkin mayoritas lebih ke kartu. Kartu ya. Koin. Kalau kartu itu kayaknya hampir semua magician itu mulai dari kartu dan dia akan berakhir di kartu. Kalau saya bisa main kartu poker. Beda. Ajak main dong. Berarti kalau sulap itu bisa dikatakan gini nggak sih? Itu tuh kayak kecepatan tangan kah, atau supaya mengelabui penglihatan orang yang menonton, atau gimana sih sebetulnya? Gini, sulap itu sebenarnya tidak pernah terjadi di tangannya magician. Tapi di pikirannya penonton. Nah, jadi kayak gimana kita mengendalikan pikiran penonton? Jadi kayak terhipnotis gitu ya? Bukan terhipnotis. Kami magician hanya akan memperlihatkan sesuatu. Tapi kalau dilakukannya dengan baik atau dengan benar, maka penonton itu akan berimajinasi sendiri. Segala sesuatu yang tidak pernah, yang selama ini dianggap tidak mungkin, jadi mungkin meskipun cuma beberapa detik. Mungkin abis itu mikir, oh tadi digituin nih kayak gitu. Oh ya, oke. Berarti main tricks ya? Main tricks ya? Oke. Kepo deh, boleh nggak sih dibocorin? Tetap dari tadi asli pengen minta dibocorin gitu. Jangan ya. Dibocorin ya? Satu aja, tapi teknik yang lain misal apa gitu ya? Saya kasih lihat satu buah trik favorit saya. Boleh ya? Ini salah satu trik favorit saya dari mentor saya, almarhum, kebetulan baru-baru ini. Saya akan kasih lihat khusus nih di sini. Ya. Pakai satu buah deck kartu. Ya. Satu buah deck kartu. Saya akan shuffle seperti ini. Lalu bilang stop di mana aja bebas. Oke. Ya. Waktu saya shuffle begini, bilang stop di mana aja. Ya. Ayo. Stop. Di sini. Mau yang ini atau mau yang ini? Yang ini aja. Mau tuker nggak? Nggak. Yakin? Ya. Atau mau dilanjutin lagi? Nggak, itu aja. Ini aja. Yakin? Nggak, saya orangnya yakin. Ya, ini aja. Ini trik favorit saya. Sehingga saya kadang-kadang sombong kalau main ini. Karena pasti bener. Oh ya? Nggak mungkin salah. Pertanyaan terakhir. Mau ditukar apa nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Oke. Aku yakin. Dari sekian banyak kartu ini, semuanya berbeda-beda, betul? Betul. Dari sekian banyak kartu ini, semua berbeda-beda. Tapi saya udah yakin sebelum saya datang hari ini, saya udah siapin satu buah kartu yang berbeda. Buktinya apa? Ini satu-satunya kartu yang warna merah nih.
Oh iya. Nah. Benar. Wah, iya ya. Ya. Caranya. Caranya Ya, bisa. Tadi ditanya Pasti tadi caranya kan? triknya pas lagi ditanya ya. Iya kayaknya ya. Enggak, sebenarnya salah. Apa tuh? Begini, contoh ya. Kalau misalnya saya masukin di tengah-tengah. Oke, di sini ya. Jadi anggaplah ini poin A, ini poin B. Kalau dari poin A dia pindah ke poin B, dari sini dia akan pindah ke atas nih, tuh. Nah itu kapan mindahinnya? Nah, Makanya- saya ajarin ya. Nih, ajarin nih. Jadi, Oke. jadi ntar abis ini bisa nih ya. Oke. Jadi dari sini kan pindah ke sini kan. Jadi sambil saya pindah, saya keluarin, lalu saya masukin ke sini. Tuh. Oh, oke. Kita kebanyakan meleng nih kayaknya. Iya. Tapi pertanyaannya gini, kadang-kadang ketemu penonton yang kalau abis masuk gini, dia bilang, kalau saya masukin semua gimana? Iya. Ayo, dia harus bisa pindah ke atas. Betul kan? Ya gimana Nah, caranya? caranya adalah latihan. Begini, kalau tadi poin A ke poin B, ini kadang-kadang kedengeran dia pindah nih. Dari poin A ke poin B, sekarang dari poin A, dia pindahnya ke poin C dari atas sini. Kedengeran nggak? Kedengeran gitu. Dia pindah ke atas. Terus kalau kedengeran gimana? Terus Nah, gimana kalau kedengeran gimana? Bener kan? Magician akan selalu ketemu cara lain gimana caranya. Kalau kedengeran, tadi saya kedengeran dipindahin ke atas gitu kan? Nah, dia akan menciptakan efek baru. Semuanya sudah berubah jadi merah sekarang. Gimana? Apa sih semua ini? Oke, Mas Andi, berapa lama atau kapan sih tepatnya memutuskan bahwa oke, saya akan belajar sulap dan menjadikan ini sebagai profesi gitu? Mungkin boleh cerita dong, share. Saya belajar kayaknya dari kecil sih, dari saya umur 7 tahun. Tapi awal kenal sulap dari mana? Karena nonton atau dikenalkan sama orang tua atau kayak gimana? Oh, anehnya saya tuh belajarnya tuh dari pinggir jalan, Oh, dari pasar. oh gitu. Iya. Gak sengaja berarti, accidentally melihat. Iya, kebetulan ketemu aja, terus sering nonton. Nah di pinggir jalan ada sulap pada saat itu. Iya, kalau zaman dulu tuh orang jualan obat kayak gitu loh, obat gosok kayak gitu. Kadang-kadang atraksi sulap buat ngumpulin penonton kayak gitu. Oh, oke, menarik ya. Oke, menarik ya. Nah kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita Betul. sama Mas Sandy. Tentu saja tentang sulap, tapi kita jeda dulu. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara, dan kita masih kebingungan dengan adanya sulap pagi hari ini. Oke, katanya Mas Andi ini katanya mau kasih lagi Ya. trik sulap ya, pertunjukan ya. Iya. Coba. Oh, oke. Ketagihan nih kita. Lama-lama sampai kompas petang ya ini. Oke, Ini apa? lanjut lagi ya. Ini apa nih kali ini? Oh, ini kayak tadi. Oh, kayak Oke. tadi. Kan tadi saya bilang saya udah bikin prediksi ya yang warna biru. Oh, yang dua. Yang merah Yang sendiri merah, kan ya. ha. Sekarang mau warna biru atau warna merah? Yang apa nih, yang biru atau merahnya? Pilih aja. Dah, asli deh saya malas. Biru deh, biru. Biru, oke. Ini kan dari sekian banyak warna merah kan. Ya. Saya kan tadi bilang bikin prediksinya beda sendiri warnanya. Kalau tadi merah, sekarang warna biru ya. Dari yang ini, kalau saya giniin, dia bisa berubah nih tuh. Kapan itu diubahnya? Coba. Begitu cepat kejadiannya. Nah ini kan satu-satunya warna satu-satunya yang warna Biru, 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 ya. Dari sekian banyak kartu ini, cuma ada satu yang warna biru. Oke. Oke. Sekarang pilih satu kartu, bilang stop di mana aja. Stop. Stop. Nah, jangan dilihat dulu, Oh, taruh sini oke. aja ya. Oke. Nah, kan tadi saya bilang ya, ini kartu trik ini saya paling sombong. Karena saya pasti bener. Oke. Ya, oke? Oke. Quick math. Matematika cepat. Oke. Prediksi saya selalu setengahnya kartu ini. Kalau ini 8 hati berarti ini 4 hati. oke, cepat banget. Tapi gambarnya juga sama ya? Sama. Kalau ini 10 keriting ini 5 Lima keriting. iya. Kalau ini 2 ini Apaan? As. A. As. Oh Ya, ya. nggak ada satu kan. Sekarang kita intip dulu ya. Intip dulu. Bunganya apa? Aku boleh gitu nggak? Boleh, boleh. Nanti. Oke, bunganya apa? Intip. Aku intip. Intip, intip. Kalian nggak boleh? Nggak boleh kan, udah lihat tadi. Oke. Bunganya dulu. Udah. Apa? Keriting. Tuh, bener kan? Udah setengahnya bener nih. Oke. Sekarang angkanya. Angkanya ini harus dikasih tahu. Iya, sekarang. langsung aja. Nah ini masalahnya di angka ini. Nggak apa-apa, Angkanya langsung aja. ganjil. Hah? 7. Nggak mungkin. 7. 7, coba buka. 7. Oh 7? 7 setengahnya berapa? 3. Setengah. 3,5. Oh bener gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, benar. Benar. Masya Allah. Sejak kapan? Betul. Masya Allah.
Ini hukumnya apa ini? Saya udah bilang ini kartu paling sombong ini. Gak salah. Dengan pedenya bilang kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin aku ini jadi masalah ini aku setuju. Aku takut triknya gagal jadi kayak, Tapi thank you ya, tadi udah dipertimbangkan mau dibuka. iya takut gagal ternyata bener loh 3,5 loh dan bener gambarnya 3,5. Kan saya udah bilang tidak pernah salah, magician itu nggak pernah bohong. Oke, kok bisa? Ini gimana caranya dan sampai yang menentukan itu kan aku ya. Terus yang ininya yang keluar apa deh? Gimana? Nah itu dia, makanya dinikmati aja. Iya. Seru sih, seru. Lihat apa namanya trik-trik sulap kayak gini. Nah kalau misalnya baca pikiran gitu-gitu itu gimana sih Mas Andi? Saya kan selalu bilang itu trik lah semuanya. Trik. Jadi memang kadang-kadang kalau di dunia persulapan banyak yang oversell. Jadi kadang-kadang terlalu, kalau di Indonesia mungkin Indonesia, kalau di luar negeri mungkin udah lebih knowledge-nya udah lebih terbuka tentang seni sulap, jadi nggak ada yang terlalu dibawa-bawa ke mistis lagi. Iya betul. Mas Andi, ceritain dong, Bu, pernah nggak pas di awal-awal perform sulap ternyata pernah triknya gagal gitu? Gimana cara ngelesnya? Ngelesnya ya, magician itu melatih diri untuk berpikir beberapa step ke depan. Nggak cuma 2-3, mungkin dia 7-8 step ke depan. Jadi apapun yang terjadi, meskipun dia salah, the show must go on. Jadi dia menggunakan semua pengetahuan dia untuk gimana caranya membuat itu terlihat tidak salah. Berarti improvisasi itu penting banget dimiliki oleh magician ya? Betul banget. Kalau di Indonesia sekarang dunia sulap itu sendiri udah seperti apa sih Mas Andi? Karena kalau dibandingkan dengan zaman dulu ya, waktu saya kecil tuh banyak banget ya kayak lomba yang disiarkan di stasiun televisi gitu, dan sulap tuh rame banget gitu. Kalau sekarang gimana Mas Andi? Di Indonesia sejak pandemi sekarang belum begitu banyak kompetisi. Jadi memang agak boring, agak stagnan, tapi dibandingkan dengan 10 tahun lalu, di Indonesia sekarang udah lebih banyak magician yang lahir. Ya terlepas dari mereka siap perform atau tidaknya, tapi minimal dari kalangan pecinta atau yang tertarik sulap ini udah mulai banyak banget. Oke. Kalau gimana sih caranya untuk menjaga eksistensi dari seni sulap gitu sekarang, apalagi yang di tengah banyaknya gempuran zaman ada AI gitu. Kalau AI saya rasa nggak akan membahayakan seni sulap, karena seni sulap itu sampai sekarang masih mungkin salah satu seni yang masih harus mengandalkan interaksi. Kayak human touch lah ya. Bahwa ternyata ya balik lagi itu kan kayak jadi seni yang masing-masing punya stylenya, gayanya sendiri. Nah Mas Andi mungkin bisa di-share ke pemirsa Kompas TV kalau tertarik pengen lihat trik-trik lainnya ataupun juga perform-perform lainnya Mas Andi, bisa di sosial medianya ada kah? Ada, boleh mampir-mampir aja, jangan lupa di-follow ya. Di-follow di mana? Di-follow di mana ininya? @handialtan. Handi Altan. Kalau mau lihat pertunjukannya ataupun juga trik-triknya. Tapi atau yang hobi, kalau mau sharing-sharing atau mau konsultasi atau mau ngobrol-ngobrol boleh, silakan juga. Ada sekolahnya nggak, Mas Andi? Sekolah sulap gitu, atau memang belajar sendiri aja? Tapi kalau mungkin ada komunitasnya yang kalau mau belajar pengen jadi magician dari nol ya, seperti kita yang mau, bisa nggak gabung kemana nih? Kalau di Indonesia mungkin sekolahnya belum ada. Oke. Tapi kalau komunitas sih sebenarnya Jakarta aja banyak kok. Jakarta, Bandung, Surabaya, semuanya banyak ada. Yang tertarik boleh cari-cari di tempatnya masing-masing, di kota masing-masing. Di kota. Oke, menarik ya. Nih selain nyulap koin, nyulap kartu, bisa nyulap kita tiba-tiba liburan nggak nih? Ikut, saya juga mau libur. Oh, bedanya sama ya, ternyata butuh. Pesulapan butuh disulap untuk libur. Oke, seru banget ya. Seru banget. Harusnya ini kita lebih dari ini ya, karena banyak trik-trik yang belum dimainkan. Baru sedikit. Makasih ya Mas Andi udah main-main ke Sapa Indonesia Akhir Pekan hari ini. Seru banget. Terima kasih juga udah ilmunya tadi dibagikan kita. Jadi yang tertarik di dunia seni sulap bisa tadi kepoin dulu mungkin Instagram pribadinya Mas Andi ya. Kemudian cari tempat di mana untuk
bisa latihan dan nantinya mungkin bisa perform, bisa berkompetisi juga ya. Oke, terima kasih pemirsa Kompas TV yang telah menyaksikan Sapa Indonesia akhir pekan hari ini. Saya Sri Gunawan dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.